Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Cynthia Merlinda dengan NIM 19110086. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai stabilitas obat. So, let's check it out. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas apa pengertian stabilitas obat, kemudian jenis-jenis perubahan stabilitas obat itu bagaimana, lalu faktor apa yang mempengaruhi kestabilan zat, kemudian kita akan membahas kecepatan reaksi, lalu hal yang tidak diinginkan dari produk farmasi, serta pengemasan dan stabilitas yang baik itu bagaimana, begitu. Yang pertama adalah pengertian. Jadi stabilitas obat ini adalah kemampuan obat atau produk untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Jadi stabilitas obat ini kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat atau diproduksi, seperti identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas dan farmasi ini tergantung pada profil sifat fisika dan kimia pada sediaan yang dibuat, dan juga fraksi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Ketidakstabilan atau instabilitas produk itu dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan seperti disolusi dan bioavailabilitas, kemudian perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan, serta kegagalan produk. Selanjutnya adalah jenis perubahan stabilitas obat. Itu ada 3, yang pertama perubahan fisika, kemudian perubahan kimia, dan perubahan mikrobiologi. Perubahan fisika stabilitas obat ini menyeratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik, lalu keseragaman kandungan obat, dan laju pelepasan obat. Contoh dari instabilitas fisika ini misalnya pada larutan oral itu akan kehilangan rasa, perubahan rasa, atau adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik, atau juga mungkin kehilangan warna, pengendapan, ataupun perubahan warna. Nah, efek yang diakibatkan dari masalah instabilitas fisika ini tadi adalah perubahan bau atau rasanya. Selanjutnya adalah perubahan stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia dari obat. Dan yang terakhir adalah perubahan stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba itu dapat terjadi pada obat-obat injeksi, produk obat mata, produk kosmetika, dan alat-alat bedah. Sumber kontaminasi dari mikroba itu bisa dari air, udara, atau raw materials, pigments, lalu gums atau animal products, atau juga personal. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kestabilan zat, itu ada beberapa, yaitu temperatur atau suhu, kemudian ada cahaya, lalu kelembapan, oksigen, karbon dioksida, lalu ada juga pH sediaan atau lingkungan, kemudian bahan-bahan tumbuhan yang digunakan dalam formula sediaan obat, lalu juga ada ukuran partikel obat dan kontaminasi mikroba. Selanjutnya adalah hal yang tidak diinginkan dari produk farmasi atau ketidakstabilan dari produk farmasi ini, yaitu adalah hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, lalu hilangnya elegansi produk dan patent acceptability, lalu adalah pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan, lalu menurunnya kualitas label, dan yang terakhir adalah modifikasi faktor hubungan fungsional. Oke, kita lanjutkan ke kecepatan reaksi.
Jadi penentuan kestabilan suatu zat dapat dilakukan dengan cara kinetika kimia karena tidak memerlukan waktu yang lama. Menurut hukum aksi massa, kecepatan reaksi ini didefinisikan sebanding dengan hasil kali konsentrasi molar reaktannya yang masing-masing dipangkatkan dengan jumlah molekulnya. Oke, jadi kecepatan reaksi ini dapat digambarkan dengan rumus di atas ini, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat order reaksi terhadap zat A, yaitu A kecil tadi, dikalikan dengan konsentrasi B pangkat order reaksi terhadap zat B yang ditandai dengan huruf B kecil, di mana K itu sebagai tetapan laju reaksi tersebut. Oh ya teman-teman, jadi order reaksi ini itu adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, penentuan order reaksi ini tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaannya. Kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Itu ada beberapa, diantaranya itu temperatur atau suhu, kemudian kekuatan ion, pengaruh pH, dan adanya katalis. Jadi reaksi kimia ini berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi kinetik zat-zat yang bereaksi itu semakin besar. Kemudian semakin besar juga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Selanjutnya, mengapa katalis? Nah, katalis ini kita tahu sendiri merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan kimia secara kekal atau permanen. Sehingga pada akhir reaksinya, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Oh iya, jadi katalis ini tuh bersifat spesifik ya teman-teman. Jadi katalis ini hanya dapat berfungsi untuk suatu reaksi tertentu. Oke, selanjutnya kita bakal membahas mengenai pengemasan dan stabilitas. Yang pertama itu wadah langsung atau kemasan polimer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Selanjutnya itu kaca, tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Meskipun kita tahu juga ya teman-teman kalau kaca itu juga pastinya punya keterbatasan dong, seperti permukaannya basah, ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca, kemudian memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Tapi kita juga bisa mengatasi keterbatasan tersebut teman-teman. Kalau permukaannya basah, kita bisa menggunakan kaca borosilikate. Kemudian kalau ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca, kita bisa menggunakan buffer. Kemudian keterbatasan yang ketiga yaitu memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan kaca yang berwarna. Selanjutnya yaitu pengemasan menggunakan plastik. Meskipun juga pengemasan menggunakan plastik ini terdapat permasalahan, yaitu migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya, lalu transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi, kemudian juga tercucinya kandungan wadah ke obat, dan adsorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Oh ya, jadi juga bisa penggunaan logam ya teman-teman. Beberapa top campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Walaupun juga punya keterbatasan, yaitu logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Namun kita bisa mengatasinya dengan menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan-kecenderungan ini. Nah, yang terakhir yaitu pengemasan menggunakan karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap itu dapat mengurangi potensial tercuci. Oke, jadi sekian dulu pembahasan materi mengenai stabilitas obat dari Cynthia. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, ataupun hal lainnya. Dimana kita sama-sama belajar di sini, jadi kalau ada tambahan ataupun kekeliruan dari pembahasan tadi, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Terima kasih banyak.
Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.